Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau nanya lagi nih, berbicara Hari Raya Idul Fitri, apa sih poin-poin penting yang mesti dilakukan oleh umat Islam pada Hari Raya Idul Fitri? Baik. Jadi poin-poin penting itu boleh kita anggap atau kita klasifikasikan sunnah-sunnah yang bisa kita kerjakan di Hari Raya Idul Fitri. Oh, berarti ada sunnah-sunnah di Hari Raya Idul Fitri? Ada, ya. Apa saja sih, Ustaz? Sunnah ini kita sebut kalau kita kerjakan dapat pahala, kalau kita tinggalkan tidak berdosa. Tidak berdosa. Tapi rugi. Rugi, sayang kalau nggak dikerjain. Sayang kalau nggak dikerjain. Ya, orang-orang ngerjain dapat pahala, kita enggak, kita rugi. Di antara yang pertama adalah sebelum berangkat sholat Idul Fitri disunahkan mandi. Mandi. Ya, mandi. Dalam fikih ada aturannya. Ada mandi sunnah. Di antaranya adalah mandi untuk menunaikan sholat hari raya dalam kesempatan ini Idul Fitri. Berarti mandinya di pagi hari ya, Ustaz? Mandinya bisa sebelum, pokoknya yang penting sebelum sholat. Ya. Di subuh boleh, sebelum subuh boleh. Iya. Ada niatnya. Nawaitul ghusla li sholatil Idul Fitri sunnatan lillahi ta'ala. Setelah itu dia pakai wangi-wangian, dia pakai baju yang paling bagus, ya. Dia bersiwak, kemudian dia berangkat ke masjid, ya. Disunnahkan itu lebih awal. Bahkan bagus lagi kalau dia jamaah subuh masjid. Iya. Karena kalau dari awal kan kita dapat bagian terdepan ya, Ustaz. Dapat sop yang paling depan. Pastinya yang bagian terdepan pahalanya lebih banyak juga. Pahala lebih banyak. Ya. Jadi mandi, pakai wangi-wangian. Ya jangan apa? Jangan kita mau kemana? Kondangan aja. Pakai wangian, pakai baju yang bagus. Dia mau menghadap Allah Ta'ala. Di hari yang fitri kita mau menghadap Allah yang maha besar. Pakai pakaian yang terbaik, pakai wangi-wangian yang terbaik, bawa siwak sunnah. Berarti, mau apa kita? Menghadap Allah yang maha besar di hari raya Idul Fitri. Berarti nggak ada salahnya juga kita pakai baju baru, ya baju koko baru gitu. Nggak ada salah. Nggak ada salahnya gitu. Malah ya. Kalau perlu beli baju koko yang paling bagus. Paling bagus. Ya. Buat apa? Menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pakai ya baju koko udah 5 tahun, ya. Kita kalau mau kondangan pakai baju batik yang belel malu. Kenapa malu? Dilihat orang. Ini yang mau ngelihat Allah Ta'ala. Ini pakai sarung malu bolong-bolong. Sarung yang bolong dipakai, ya. Kurang adab. Kalau perlu beli BHS. Ya, yang harganya jutaan. Kalau ada duitnya, kalau nggak ada nggak usah maksain. Yang kedua, sunnah makan terlebih dahulu. Walaupun sedikit, seperti hadis yang kita baca tadi. Nabi senantiasa sebelum sholat Id makan beberapa biji kurma. Ya, kita kalau ada kurma makan kurma. Kalau kurmanya udah habis kemarin bulan puasa misalnya, makan apa aja. Oh, berarti nggak mesti kurma ya? Nggak mesti kurma. Yang penting kita makan sedikit atau minum sedikit. Sebelum kita berangkat sholat Idul Fitri. Tadi kita bahas hadisnya di depan. Kemudian yang berikutnya sunnah juga di hari raya Idul Fitri adalah bersilaturahmi. Ya, mendatangi sanak famili, saudara, kerabat, tetangga. Dalam tradisi kita disebutnya adalah lebaran. Maaf-maafan. Minta maaf. Maksudnya apa? Di hari raya, di hari yang fitri ini kita semua melepaskan, ya. Kalau kemarin kita mau masuk Ramadan, kita mengikhlaskan hati kita terhadap kesalahan-kesalahan,
saudara-saudara kita yang pernah diperbuat meskipun mereka belum minta maaf, di hari yang fitri ini kembali ya kita silaturahmi untuk apa? Supaya keadaan kita ini tambah damai, tambah guyub, tambah semakin akrab. Yang disebutnya itu kalau dalam tradisi Jawa itu halal bihalal. Halal bihalal. Ya. Kemudian yang menjadi poin penting dan sangat penting ya adalah sebelum berangkat sholat Idul Fitri kita menunaikan atau membayar zakat fitrah. Zakat. Iya. Itu waktu yang paling afdol kata Al Imam Syafi'i radhiyallahu an. Zakat fitrah itu afdolnya waktunya adalah sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Karena zakat fitrah itu hukumnya wajib, Ustaz. Wajib. Salah satu rukun agama juga, ya. Tapi bagaimana kalau kita bayar zakatnya? Ya, misalnya apa? Takutnya lupa, orang kita mau sholat Id, ya. Langsung kita berangkat lupa bayar zakat akhirnya. Maka bayar zakat kata para ulama boleh di awal Ramadan, di pertengahan, yang penting sebelum sholat Idul Fitri. Ini penting. Kenapa? Karena kita kadang-kadang saking asiknya, ya saking sibuknya bisa jadi lupa bayar zakat fitrah. Begitu ingat udah sholat Id, udah nggak sah zakatnya. Dia sadar kalau gitu. Ya. Kalau dia mau afdol tadi sebelum sholat Idul Fitri, tapi ribet kayaknya. Kita mau bayar zakat kemana? Orang-orang udah pada sibuk. Nah, ini kalau mau cari afdol silahkan, tapi mau cari aman silahkan. Nah, untuk menutup acara kita pada kali ini ada pertanyaan terakhir nih, ya. Ustadz dari saya. Nah, jadi kan pada saat ini kita 2 tahun kalau nggak salah ya. 2 tahun Lebaran ini dilarang untuk mudik ya, karena dikarenakan adanya wabah yang telah melanda bangsa kita ini. Di satu sisi bagi perantau pasti kan rindu gitu dengan keluarga, dengan saudara dan kampung halaman gitu, ya. Nah, kalau menurut pandangan Ustadz pribadi, bagaimana sih cara menyikapi persoalan ini? Baik, memang kita sebagai umat Islam ya lebih-lebih yang namanya di momen Idul Fitri ini salah satu yang kita nantikan adalah silaturahmi. Apalagi yang dirantau orang, jadi mereka pasti ya pengen pulang ke kampung halaman bertemu orang tuanya, saudaranya, sanak familinya. Namun ya kita lihat kenyataan sekarang ini kita masih dalam keadaan pandemi COVID yang pada sampai hari ini pun masih di beberapa daerah grafiknya kita lihat masih menanjak. Jadi boleh kita sebut masih belum stabil, belum aman. Pemerintah sehingga mengeluarkan larangan mudik. Kalau pendapat saya, ya, saya masih beranggapan, masih meyakini pemerintah ini setiap kebijakannya mengacu, ya, memiliki tujuan untuk kebaikan rakyat, untuk kebaikan masyarakat seluruh Indonesia, untuk kebaikan bersama maksudnya. Jadi bagaimana kita menyikapinya? Sekarang ada teknologi. Ya. Bagaimana kita, orang tua kita di kampung ya, kita dilarang mudik dan lain sebagainya, pakai teknologi, bisa video call. Ya. Bisa lagi dengan Zoom meeting ya, dan lain sebagainya. Walaupun jarak memisahkan kita, jangan sampai silaturahmi putus. Kita pergunakan teknologi yang ada, mengingat situasinya seperti ini, insya Allah tidak mengurangi daripada keberkahan, ya, keberkahan di hari raya Idul Fitri. Karena kalau kita lihat ini dalam Quran disebut ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada pemimpin selama pemimpin itu taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya.
Dalam pandangan saya ini pemerintah ini mengambil keputusan ini untuk kebaikan rakyat, walaupun berat resikonya. Jadi kita mengikuti arahan pemerintah, kita memakai masker, sering mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian kita mengikuti menahan diri, ya, enggak pulang kampung dulu, enggak mudik dulu, semata-mata itu kita mengikuti arahan pemerintah. Insya Allah di situ juga ada pahala. Karena kita taat kepada pemerintah, termasuk juga kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Tinggal kita lihat aja ini pemerintah, ya, aturannya, kebijakannya dilandasi dengan, ya, kebaikan bersama atau kepentingan sepihak. Ya, saya masih yakin pemerintah mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Karena kita lihat, ya, kasus yang kemarin di luar negeri itu, ya, yang setelah ada pesta keagamaan di mana itu di Sungai Gangga itu, sehingga langsung timbul bukan lagi yang namanya badai COVID, tapi tsunami COVID. 20 juta orang terjangkit virus. Nah, makanya kita bersabar, insya Allah mudah-mudahan ini tahun terakhir larangan mudik, sehingga tahun depan kita bisa pulang ke kampung halaman. Amin ya rabbal alamin. Jadi kayak gitu ya Ustaz. Jadi kita bisa melalui sosial media juga ya. Jadi minta maaf nggak mesti harus bertemu gitu ya. Berarti video call pun bisa. Video call bisa, karena semuanya udah maklum zamannya. Karena ini juga demi kebaikan kita bersama. Betul. Dan mengikuti aturan pemerintah pun termasuk kewajiban kita juga ya Ustaz. Termasuk kewajiban kita taat kepada pemerintah. Oke, baik pemirsa, itulah tadi bincang-bincang saya bersama Ustadz Tubagus Zainuddin. Tadi kita ngobrol-ngobrol tentang masalah Idul Fitri, ya, mulai dari makna Idul Fitri, terus dari keutamaan Idul Fitri sampai sunnah-sunnah Idul Fitri juga ya. Banyak sekali tadi ilmu yang sudah kita dapat dari Ustadz Tubagus Zainuddin ya. Oke, mungkin ini saja Ustadz. Terima kasih banyak sudah mampir di channel Ceger Media. Sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi ya. Amin. Di acara Korma Ramadan tahun depan. Amin. Ya. Dan terima kasih juga kepada pemirsa Ceger Media yang sudah menyaksikan acara ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan terakhir, karena kita mau menyambut Hari Raya Idul Fitri, khususnya saya dan segenap keluarga besar Ceger Media mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf apabila dari kami ada salah-salah kata atau ada tutur kata yang tidak pantas. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan langsung saja kita akhiri acara ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.